nikmat paling besar, nikmat bersama Allah. Namun jika belum merasakan kebersamaan dengan Allah, maka nikmat terbesar bersama dengan orang yang bersama Allah. Maka atas rasa syukur ini kita katakan lakal hamdu ya Rabbana. Bagi Engkau ya Allah segala puji, segala puja yang telah mempertemukan kita, karena masyayikh kita berkalam dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwah junudun mujannadah. Pada hakikatnya semua ruh, apakah ruh saya, ruh ayahanda, ruh kita semua, junud, jamak daripada junud, tentara. Jadi pada dasarnya ruh itu adalah tentara. Mujannadah yang dikomandoi, yang dipimpin. Oleh karenanya, jika di alam arwah, alam ruh, ia dipimpin oleh ruhani baginda Rasulullah SAW, maka di alam ini pun dia mesti terpimpin kembali oleh ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat ini akan sempurna kita syukuri apabila kita berselawat kepada ruhaniah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya abal arwah, salatu wassalamu alayka ya ruhal arwah. Semoga kasih sayang Allah senantiasa tercurah kepada ruh, sumber dari semua arwah, kepada ayahanda semua ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila nanti hari kiamat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang-orang terbaik, orang-orang terdekat, aulakum aqrabukum ilayya, orang-orang yang paling dekat kepadaku nanti di hari kiamat, di saat semua orang panik, semua orang ketakutan, semua orang gelisah, semua orang tidak ada yang merasa aman. Siapakah yang paling dekat, paling aman? Aktsarukum sholatan alayya, orang yang paling banyak salatan dapat diartikan salat ataupun bersolawat. Namun kata salat bagi ahli syariat diartikan dimulai daripada niat takbir, diakhiri dengan salam. Namun ahli thariqah mengartikan salat bilangan salat dan bilangan salawat. Maka banyaklah ijazah mursyid habaib, para kiai, para tuan guru, mereka mengijazahkan salawat 313, salawat 400 kali, salawat 1000 kali, 70.000 kali. Itu secara ilmu thariqah. Masih ada angkanya, masih ada bilangannya, zikirnya masih berbilang. Maka bagi ahli thariqah, orang terdekat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak bilangan zikirnya. Ternyata sahabat-sahabat pun melakukan itu. Sahabat-sahabat yang masih pada masa hayatnya, masa mudanya, beliau memberikan contoh berzikir dengan bilangan. Itulah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, Sayyidina Abu Hurairah, saudara-saudariku,
Beliau tiadalah tidur kecuali ia berzikir 12.000. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Namun lain lagi dengan sahabat yang ahlul haqiqah, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dullani ala aqrabil turuq ila Allah." Wahai baginda, tunjuk ajarlah aku jalan terdekat menuju Allah, jalan paling cepat, paling pendek menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu baginda SAW mengatakan, "Wahai Ali, jalan terdekat kepada Allah adalah zikrullah." Bagi ahli tarekat diartikan zikrullah, zikir bilangan angka. Tapi bagi ahli hakikat, zikrullah itu mengenal yang disebut, mengenal yang diingat. Lain dengan ahli marifat, ianya memandang kepada yang punya nama, memandang kepada zat yang punya nama, kepada sifat yang punya nama, kepada perbuatan dan gerak yang punya nama. Lain jalan, lain yang dirasa, lain tingkatan, lainlah azwaq dan rezeki yang Allah beri. Malam ini mungkin kita sama-sama duduk, tapi saat bersalawat, rezeki, nikmat, zauq yang Allah berikan lain. Itulah kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudariku, jika disebut dalam hadis Nabi tadi, orang yang paling dekat kepadaku, orang yang paling pertama kali aku selamatkan nanti di akhirat, aktsarukum salatan alayya, orang yang paling banyak salatan, yang paling banyak mengenal hakikat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita belum jumpa seseorang, kita sebut-sebut namanya. Apabila jauh, kita panggil wahai Tuan. Tapi jika dia sudah dekat, kata wahai hilang. Namanya pun tidak disebut, cukuplah memandang. Itulah mereka al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan, diundang, dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, siapa yang berkumpul di alam ruh pasti berkumpul di alam dunia. Alam syahadah kata orang dahulu, alamul muluk kata ahli haqiqah. Alam kita ini disebut dengan istilah seperti itu. Dalam bahasa kita disebut alam nyata, alam yang zahir. Seorang mursyid saya pernah bertanya, tapi pertanyaannya untuk mendidikkan. Ar-Razi, Allah itu zahir, nak? Ya, tapi Allah juga batin. Bagaimana nak cara merasakan Allah yang zahir? Tadi saya lihat syair-syair ayahanda, ternyata sama dengan guru-guru saya. Ternyata jika orang sumbernya Nur Muhammad SAW, jawabannya pun sama. Namun mungkin bahasa dan istilah yang berbeda. Apa kata beliau? Razi, engkau zahir, Allah zahir. Wujudmu ada, wujud Allah ada. Tapi jika engkau ingin merasakan zahirnya Allah, maka batinkan zahirmu, batinkan wujudmu, baru engkau merasakan Allah yang zahir. Sirnakan, tiadakan wujudmu, barulah engkau merasakan tajalli wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada orang tidak merasakan
Allah menyatakan dirinya di saat dia senang. Allah akan mengenalkan dirinya di saat susah. Betullah kalimat tadi, Allah wujud saat aku senang, Allah wujud saat aku susah. Jika ada orang lalai bertuhan saat dia sehat, maka Allah akan mengenalkan wujudnya saat dia sakit. Oleh karenanya, saudara-saudariku, hal kita hanya dua, imma zahir, imma batin. Ada kalanya zahir, ada kalanya batin. Orang yang saat dia sehat, Allah tiada dalam pikirannya, Allah tiada dalam kalam bicaranya, Allah tiada dalam geraknya, maka Allah tegur dia, dibuatlah dia sakit, supaya orang ini kalamnya ada nama Allah, dalam rasa dia ada rasa bertuhan kepada Allah, dalam harap dia ada harap kepada Allah Samad. Oleh karenanya tiada yang buruk bagi seorang mukmin. Lalu bagaimana dengan kata ulama ahli kalam? Rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir, baik ataupun buruk. Baik buruk itu bahasa kita, sedangkan takdir bahasa Allah. Mungkinkah Allah yang mencipta hambanya lalu mencelakai hambanya? Tidak. Sebaik-baik waktu hamba adalah saat si hamba ingat kepada Allah. Sebaik-baik, sejaya-jayanya insan di saat hati dia terhubung kepada Allah. Maka entahlah dia sakit, entahlah dia sehat, tidak penting bagi Allah. Yang penting dia ingat kepada Allah. Jika dia sihat ingat Allah, Allah kekalkan sihatnya. Jika sakit menambah dia ingat Allah, Allah tambahlah sakitnya. Tapi masih sakitkah orang sakit jika nama Allah mengalir dari lidahnya? Jika nama Allah bercahaya di kalbunya, masih sihatkah orang yang sehat? Jika nama Allah tiada kunjung keluar dari lisannya, jika sifat Allah tiada pun dia rasa, maka orang sehat dia panik, kepala dia sakit memikirkan dunia. Taiba abdul dinar, badan dia sehat, tapi jiwa dia lelah, jiwa dia sakit karena dia cinta kepada dunia. Fi qulubihim marad, di kalbu mereka ada penyakit. Maka tuan-tuan, puan-puan, jangan mengeluh jika ada sakit, panggil namanya. Tadi saya senang ada syair hu Allah, itulah syair, itulah nafas, nafasnya hayat manusia. Apabila dia sakit dia mengatakan betul tak? Itu bunyi nafas dia. Siapa yang berkalam begitu? Para masyayikh kita dari masa ke masa, mursyid dari masa ke masa mentalkinkan zikir Allah. Tidak usah kemudian sakit kepala memikirkan dalilnya. Dalilnya sudah dihafal sedari kecil. Qul huwallahu ahad. Jika ada orang bertanya, kita tidak usah berdebat lagi dengan Wahabi. Cukup berdebat dengan diri sendiri. Kenapa kalbu ini susah mengingat ilahi? Hati keras kalau suka berdebat dengan orang, walaupun kita benar, tapi benar itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-puan yang makan Allah, inilah asrar kenapa baca qul huwallahu ahad sama dengan sulutul Quran, sepertiga Quran, karena sir asma Allah tertulis mulai dari kalimat hu Allah ahad. Itu sudah 3 dan mencakup semua nama Allah yang ada di Quran. Baru diturunkan Allahus Samad dan lain sebagainya. Allahumma shalli ala sayyidina.
Maka siapakah orang yang paling berbahagia? Man as'adun nas? Imam Al-Ghazali menulis kitab khusus kecil setelah diringkas oleh Syekh Amin Al-Kurdi, tapi dalam bahasa Persia dia sangatlah tebal sampai 1000 halaman, berjudul Kimia Sa'adah. Apa kata beliau? As'adun nas a'rafuhum billah. Orang paling bahagia, orang yang paling kenal Allah, sumber bahagia, asal bahagia. Namun karena Allah tiadalah bertempat, Allah tiadalah berjarak, maka Allah berilah kita hijab kedekatan, hijabul qurbah. Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada Allah mesti berhijab. Hijab kita adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijab nur namanya. Datanglah kepada Allah dengan hijab nur. Tapi tidak sedikit orang tersadarkan dengan hijab zulumat. Betapa banyak orang sadar saat dia maksiat, tidak sadar saat maksiat, dia sadar setelah maksiat. Dan tidak sedikit juga orang taat dia sombong. Tidak sedikit orang yang sholawat merasa lebih suci daripada yang tidak sholawat. Betul banyak orang bertorekot merasa torekotnya lebih mulia dan torekot yang lain. Hijab nur. Tapi dalam nur itu hati-hati, ada kegelapan. Sebagaimana dalam kegelapan itu ada nur. Kecuali nur baginda Nabi Muhammad SAW. Hijabnya dengan Allah, fakana qaba qausaini aw adna. Hijabnya hanya seperti seakan 2 busur panah saja. Artinya antara baginda dan Maulana Allah Taala pun masih berjarak hijab. Itu bukanlah jarak jisim, jarak tempat. Itu jarak dalam pengertian zauq. Jika dia tidak berjarak dengan Allah, maka Sayyidina Muhammad SAW akan disembah orang. Maka perlu dah dia dihijab. Satu kali munsyidah di kota Madinah bersyair, penasihat perempuan. Mungkin belum ada munsyidah perempuan. Di masa Rasulullah ada penasihat perempuan, munsyidah. Mereka bersyair, tetapi syairnya sudah mulai menzahirkan yang ayahanda sebut sisi ketuhanan dan kehambaan. Kehambaannya hilang, malah ketuhanan yang muncul. Apa kata mereka para munsyidah di zaman Rasulullah SAW? Di Sahih Bukhari disebutkan para perempuan itu mengatakan, "Fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghad." Bersama kami ada seorang nabi yang tahu masa depan. Kalam ini secara hakikat sahih, tapi secara adab ma'rifat baginda sallallahu alaihi wasallam melarang itu. Maka kam min haqiqatin yukhaliful ma'rifah, kam min haqiqatin tukhalifu adabal arifin. Betapa banyak hakikat jika dizahirkan dia akan melanggar adab-adab ahli ma'rifat. Wa sayyidul arifin Sayyidina Muhammad SAW, dan penghulu dari semua orang yang arif adalah Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Beliau menegur dan melarang para penasihat munsyidah perempuan, penyair Madinah. Janganlah kalian ulang kalimat itu. Walaupun itu real, hakiki terjadi, tapi beliau punya adabul arifin. Inilah yang disebut adab kemakrifatan, adab Sayyidina Muhammad SAW. Inilah yang kemudian terlewati oleh Sayyidina Al-Hallaj.
Sayyidina Al-Hallaj imam, la syak, alim kabir. Dia mengerti syariat, dia mengerti tariqah, dia mengerti hakikat. Namun dia karam dan terbakar dalam hakikatnya. Sehingga gurunya yang ahli adab, ahli ma'rifat Sayyidina Junaid Al-Baghdadi mengatakan, ya Hallaj, ya Aba Mansur, la yaqta'uka illa dam. Yang dapat menghentikan engkau hanyalah hukum darah, hukum kematian. Kenapa? Karena kasfu sirri rububiyah kufrun. Engkau telah menebar rahasia rububiyah pada dirimu. Maka benarlah kata seorang syekh namanya Suhawardi Al-Maktul. Apa kata beliau? Syaribna fabuhna fastubihat dima'una. Kami meneguk arak ma'rifat, kami meneguk khamar ma'rifat, maka kami jadi mabuk, kami menjadi memelantur, kami bersyafahat. Fasubihat dima'una, maka darah kami dihalalkan, darah kami dikafirkan. Tapi beliau mengatakan, ayuqtalul bawah. Apakah seorang pencinta yang mengekspresikan rasa cintanya, rasa rindunya kepada Tuhan, yuqtal, dia mesti dihukum mati? Maka cukuplah itu terjadi di masa lalu, semoga tidak berulang di negeri kita. Cukuplah karya-karya Sidi Hamzah Fansuri dibakar. Cukuplah dulu di Banjar ada seorang syekh namanya Abdul Hamid Datuk Abulung, dia pun dihukum mati. Cukuplah Syekh Siti Jenar, dia dihukum mati. Kita mesti menjaga adab itu jika kita tidak sanggup menjelaskannya. Dan Al-Faqir hamba melihat ayahanda masih menjaga adab-adab itu. Semoga Allah menjaga darah beliau, menjaga hayat beliau. Umat masih membutuhkan beliau. Semoga Allah memberkahi hidup kita semua, memberkahi nur yang ada dalam diri, dan menambah nurnya menjadi nurun ala nur. Allahumma ja'alna nura. Ya Allah, karamkan kami, fanakan kami, dan bakakan kami dalam nur Engkau, nurul Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Barangkali itu ayahanda. Semoga ini cukup. Masya Allah. Mungkin sambung sedikit. Mau sambung apa lagi? Kalau boleh saya sebut ayahanda ini Hamzah Fansuri zaman sekarang. Karena syair Melayu dilanjutkan oleh ulama-ulama Melayu, tapi tidak ada yang semasuk Syekh Hamzah Fansuri kecuali Raja Ali Haji, Kerajaan Lingga, Kepulauan Riau. Beliau berdua pun Raja Ali Haji Naqsyabandi, sedangkan Sidi Hamzah Fansuri beliau Qadiri Khalwati. Beliau seorang yang berqadiriyah, dan beliau pun menulis buku yang hampir sama juga judulnya dengan buku ayahanda. Ya. Beliau punya buku Syurbul Muntahi, minuman untuk orang yang sudah sampai di ujung jalan. Orang yang sudah usul, hidangannya lain dengan orang yang belum usul. Sayyidina Hamzah Fansuri, karena dia mengibaratkan sesuatu yang orang di zamannya tidak paham, bahkan itu setelah zaman dia, yang juga seorang mursyid Qadiriyah, Syekh Nuruddin Ar-Ramili,
Seorang mursyid ahli kalam bermazhab Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, sama dengan Syekh Hamzah Mansuri. Tapi inilah sunnatullah. Sunnatullah orang pegang ma'rifat, mesti ada orang salah paham. Karena itu jalan kenabian. Kata Sayyidina Muhammad SAW di hadis Sahih Bukhari, Kitabatil Wahyi, di awal Sahih Bukhari, ketika Sayyidatuna Khadijah membawa Sayyidina Muhammad SAW kepada pamannya Sayyidina Waraqah bin Nawfal, orang pertama dari ahli kitab yang beriman. Sayyidina Waraqah mengatakan, wahai Ananda, engkau nanti akan terusir, dan aku berkeinginan ingin menjadi pejuang yang akan menjagamu jika umurku panjang. Tapi apalah daya, rasanya hayat hendak terbang. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Awa mukhrijin yahum, apakah umatku, rakyatku, bangsaku, saudara-saudaraku di Mekah akan mengusir aku, akan memfatwa sesat aku? Apa jawaban Sayyidina Waraqah, ahli kitab pertama yang masuk Islam dan beriman? Apa kata beliau? Inilah jalan orang yang didatangi oleh namus. Namus adalah Sayyidina Jibril. Semua para anbiya mengalami itu. Maka benarlah kata guru-guru kami sedari dulu, kamu belumlah benar mencapai nur kasih Allah, nur walayah, sampai kau dikafirkan 12.000 orang. Ya. Kau dikafirkan 12 kampung. Itu sunnatullahnya. Tapi saya berdoa semua berkah salawat ayahanda dan semua keluarga besar beliau ini Allah jaga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin orang-orang yang suka kafir-kafirkan atas nama ahli sunnah, atas nama akidah yang sahih, hati dia ingin memurnikan agama, tapi dia lupa, dia ingin memurnikan orang, tapi dia tidak memurnikan dirinya sendiri. Dia sibuk dengan orang, dia tidak sibuk dengan batinnya sendiri. Dia tidak mengamalkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kau sibuk memandang orang, tapi kau lupa memandang dirimu? Inilah yang terjadi. Maka tuan-tuan, puan-puan, apabila ada di sosial media satu ayat dibuka tentang seorang muslim, kiai, ustaz, tuanku, tuan guru, syekh, langsung skip. Jangan ditonton, jangan didengar. Kenapa? Mendengar ayat sesama muslim itu bagian dari kemunafikan. Sibabul muslim fusuq, mencaci muslim, sesama orang beriman, sesama orang Islam, itu kefasikan. Dan fasik itu adalah ruhnya nifaq. Fasik itu ruhnya kemunafikan. Maka orang munafik itu dia sudah membatinkan kekufuran. Dalam kekufurannya masih ada lagi yang batin, namanya fasik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran yang tadi juga kita baca. Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit, tapi dia tidak tampak. Penyakit di hati, penyakit di jantung tampak tak? Bagaimana cara mengetahui di dalam livernya ada penyakit, di dalam ususnya ada penyakit? Bagaimana caranya? Mesti datang ke dokter, datang ke hospital, masuk lab. Betul tak? Lalu apalagi jika penyakit itu penyakit yang khafi. Penyakit yang khafi, obatnya pun harus sir yang khafi.
tidak sanggup diobati oleh puluhan kitab, tidak sanggup, tidak dapat sembuh dengan membaca buku-buku. Karena buku itu dulu tiada. Rasulullah SAW mengobati manusia dengan Alkitab. Alkitab jangan dibayangkan buku yang sudah dipublish, yang dicetak hari ini. Itu kertas, bukan Alkitab yang dimaksud. Alif Lam Mim Dzalikal Kitab La Raiba Fihi. Orang-orang berpikir Alkitab itu lembaran-lembaran mushaf. Bukan. Alkitab itu yang turun ke dalam dada baginda Nabi Muhammad SAW. La raiba fihi, dia tidak ada keraguan. La raiba fihi, padanya Alkitab dan pada tempat wadah Alkitab. Di manakah wadah Alkitab? Fuadnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai disebutkan Quran, kolbunya baginda SAW. Sayyidina Jibril mengaktifkan kembali fuad dan kolbu Sayyidina Muhammad SAW. Tapi entah siapa yang mengaktifkan, entah siapa yang diaktifkan. Entah Sayyidina Jibril yang berburu, entah Nabi Muhammad yang berburu, entah mereka saling berburu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kalimat ujungnya hudan lil muttaqin. Dalam terjemah biasa, petunjuk bagi orang bertakwa. Itu terjemah biasa, terjemah syariat. Tapi terjemah secara ahli rohani. Hudan di situ syifa. Muttaqin, Nabi SAW mengatakan orang bertakwa. Takwa itu di mana? Kopiah, baju, serban. Makanya saya lihat ayahanda tidak pusing kepala, tidak sakit kepala dengan model songkok. Kenapa? Karena hudan dan sifat tidak ada kaitan dengan songkok, dengan kopiah. Hudan itu turunnya ke dalam kalbu. Maka at-taqwa hahuna, takwa di dalam dada. Jadi jika diterjemah secara zauqiyah, itulah Alkitab yang ada di kalbu baginda SAW. Yang tiada keraguan pada Alkitab, juga tidak keraguan dalam kalbu baginda SAW. Dan pewaris-pewarisnya, hudan lil muttaqin, obat bagi orang yang sudah ada nur ketakwaan, nur Muhammad di dalam dadanya. Maka yang dapat merasakan itu hanya yang ada nur, nur takwa, nur sholawat, nur sholat, semuanya ada di situ. Betullah hadis Nabi SAW mengatakan as-salatu nurun. Ahli fikih sering terjemah as-salatu nurun, salat itu nur. Tapi ahli marifat menerjemah bersolawat itulah nur. Kullama zitta zada nur. Setiap kali engkau tambah salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka nur bertambah. Nurun ala nur. Maka jika ingin melihat orang yang bercahaya kalbunya, carilah orang yang dalam hatinya ada nur salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sholat pun tidak sah jika tidak ada sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka saya tutup dengan satu hadis. Apa kata baginda SAW dalam hadis Imam An-Nasai? Hadisnya Hasan yuhtaju kas-sahih. Hubbiba ilayya minad dunya at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fis salah. Allah membuat aku senang kepada dunia. Satu, parfum, harum-haruman wangian. Nah, ini tuannya, ahli parfumnya, ahli wewangiannya.
Tapi guru kami Syekh Amin Al-Qurdi, Amin Salim Al-Qurdi, salah satu mufti di Lebanon, berkalam waktu beliau mengkaji tentang syama'il Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW menyukai misik, kesuri. Apa kata beliau? Entah misik yang mengharamkan tubuh baginda, entah sebaliknya baginda yang membuat misik menjadi harum membahana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh karenanya ahli-ahli makrifat mendendangkan pujiannya, huwa al-miskul khitab, dialah sebenarnya misik yang sebenar-benarnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tubuh beliau sudah ditanam di Madinah, tapi siapa yang ada makrifat kepadanya, makrifat kepada nur Sayyidina Muhammad SAW, makrifat kepada ruh Ahmad, maka orang itu harum, orang itu mendapati wewangian baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa Allah kemudian membuat Sayyidina Muhammad SAW menyukai al-misk. Maka karena Rasulullah SAW suka kepada misik, kita pun suka kepada misik. Padahal al-misik al-haqiqi huwa, al-misik sejati adalah Sayyidina Muhammad SAW. Lalu beliau mengatakan an-nisa, yang kedua yang Allah buat aku suka adalah lawan jenisku, pasanganku. Itu sebabnya para nabi semuanya menikah, hatta Nabi Isa semuanya menikah. Ini yang masih bujang-bujang menikah. Itu dunianya Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang mengira menikah menjauhkan diri dari Allah? Tidak. Menikah itu justru memandang jamalnya Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam syairnya Ayahanda. Jamalullah fi surati banati Hawa, sebagaimana jalalullah fi surati Adam. Jalalnya Allah pada citra wajahnya Bani Adam. Maka pancaran tajalli dari jamal indahnya Allah ada pada perempuan. Namun keindahan itu penuh dengan ujian. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sungguh anak dan pasanganmu akan menjadi musuh ujian bagimu, tapi tidak boleh berlaku kasar. Fa'fu wasfahu waghfiru, beri maaflah, sentuhlah, waghfiru, hapuslah masalah dia, jangan ungkit-ungkit kesalahan dia. Itulah kenapa Rasulullah SAW dibuat suka menikah, tidak membujang. Dan yang terakhir, meskipun beliau istrinya cantik-cantik, walaupun semua wangiannya sangatlah harum, tapi pelipur laranya bukanlah misik, pelipur laranya bukanlah wanita atau bagi wanita laki-laki, bukan juga kendaraan. Imam yang menulis Syawahidul Haq, yang kumpulan Afdhalus Salawat, juga Yusuf Nabahani, mempunyai kitab khusus tentang manaqib Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Sayyidina Muhammad orang kaya, dia punya onta 20, kuda sekian belas, sangatlah kaya. Sama seperti orang ini punya kereta, dan keretanya pun bukan produk lokal, produk luar negeri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Tapi bukan itu yang menghibur beliau. Pelipur laraku wa ju'ilat qurratu aini fis salat. Allah jadikan pelipur laraku di dalam
Kata ahli syariat sholat, tapi ahli ma'rifat mengatakan as-salawat. Itulah makna daripada sholat. Jadi sholat dalam bahasa Arab lafzun mustarak, kalimat yang mengandung dua makna. Ialah sholat, ialah salawat. Maka kita sebut salawat dalam bahasa Arab salati. As-salatu wassalamu alaika. As-salatu bukan salat aku, tapi salawat aku. Oleh karenanya, jika ingin, wahai tuan-puan semua, saudara-saudariku, ingin membuat bahagia baginda, aksir salat alaih, perbanyak salawat kepadanya. Dan afdalus salawat, salawat yang paling afdal bukan angka, bukan bilangan. Salawat yang paling utama, salawat orang yang mengenal siapa yang dia salawati, yang merasakan hadir balasan dari zat yang dia salawati. Semoga salawat kita diizinkan untuk dibalas, diizinkan untuk dilimpahkan kembali kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Maka tiadalah salah jika thariqah ammah yang dibagi ayahanda, thariqah salawat Jibril, itulah thariqah paling mudah yang menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau tak butuh salawat kita, kita yang memerlukan limpahan rahmat dari salawat beliau. Maka beliau senang apabila kita senang. Inilah makna dari kalam beliau ummati. Ya, di Jogja, di Jawa, di Sumatera ada satu kelompok salah paham tentang hadis ummati. Apa kata mereka? Nabi Muhammad itu wafatnya tidak sempurna. Karena dia wafat tidak baca la ilaha illallah yang dibaca ummati. Pernah dengar kan? Baru dengar? Alhamdulillah. Orang ini salah paham. Kata dia, dulu Nabi Muhammad berkalam tapi dia tidak konsisten. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir kalam dia la ilah pasti masuk surga. Tapi ia sendiri matinya membaca ummati, bukan baca la ilaha illallah. Orang ini tidak paham kajian ma'rifatul. Orang ini terbakar hakikat, terbakar zikir ismuzat, kurang bersolawat, kurang bersolawat. Makanya jangan hanya banyak wirid, zikir Allah, Allah, Allah. Mesti juga menyebut Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita tidak terbakar. Apa sebabnya? Iblis pun zikir Allah, Allah, tapi dia tidak mau baca Muhammad Habibullah, Muhammad Nurullah. Maka jika jumpa yang mengaku mursyid, mengaku wali, mengaku malaikat dalam perjalanan zikir, bacalah Muhammad Rasulullah. Jika ia tidak baca, dia syaitan. Bacalah Muhammad Nurullah. Jika ia tak baca, itu syaitan. Jika dia tidak mengajarkan Nur Muhammad, mengenal kepada Sayyidina Muhammad SAW, itulah yang disebut khayali syaitan, khayal yang bersumber daripada syaitan. Oleh karenanya, saudara-saudariku, tuan-puan yang makan Allah, meskipun ada perbezaan dalam pergerakan thariqah dengan siapapun, jangan pandang itu. Pandanglah bahwa niat kita hanya ingin menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidana ya Habibana ya Rasulullah. Semoga salawat ini sampai juga kepada engkau, wahai rohani baginda. Nasihatlah kami, wahai baginda. Dan katanya, uridat alayya a'mal ummati, engkau mengatakan semua amal umatku telah diperlihatkan kepadaku.
wahai baginda Rasulullah, wahai ayahanda rohani kami, saksikanlah kami bersalawat kepada Engkau. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya habibana ya aba arwahina ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya rasa cukup ayanda ya. Semoga Allah ridha kepada kita. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.